Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Ada sukacita luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita patut mengucap syukur karena di hari ini kita kembali beribadah bersama-sama, walaupun kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Tetapi kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh datang beribadah kembali di minggu yang pertama di bulan yang baru. Itu semua karena cinta dan kasih Tuhan. Karena itu Ibu Guru mengajak kita semua siapkan hati kita untuk kita sama-sama masuk dalam ibadah, dan kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan kita dengan pujian. Dengar Dia panggil nama saya. Anak-anak semua, siapkan hati kita dan terimalah salam dari Yesus Kristus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita sekalian. Amin. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur pasal 105 ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 105 ayatnya yang ke-7. Kita akan membacanya bersama-sama. Mazmur pasal 105 ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Demikianlah pembacaan Mazmur pada hari ini. Kita sama-sama mengangkat pujian Yesus Pokok. Tinggallah di dalam
Ya, anak-anak semua, tiba saatnya kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru Maris. Karena itu, kita siapkan hati kita untuk kita menyambut firman Tuhan. Kepada Ibu Maris, dipersilakan. Anak-anak yang ada di rumah, tadi kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memberkati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh memahami firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berkati Ibu Guru yang akan bercerita, memberkati anak-anak yang akan mendengarkan, sehingga kami semuanya Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu dan Engkau akan memberkati kami semua. Ini doa kami, sempurnakanlah, ampunkanlah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Anak-anak, masih ingat nama-nama raja dalam Alkitab yang sudah Ibu Bapak Guru ceritakan? Ya, ada Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, Raja Ahab, dan masih banyak lagi nama-nama raja-raja. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Ada seorang panglima yang diangkat menjadi Raja Israel, yaitu Raja Yehu. Nah, anak-anak, biasa di rumah mama marah. Kenapa sampai mama marah? Pasti ada alasannya. Misalnya tidak dengar-dengaran. Akhirnya mama menghukum. Dengan hukuman apa? Tidak memberi jajan, atau banyak lagi hukuman yang mama kasih, supaya kita paham bahwa kita harus dengar-dengaran apa yang mama atau papa atau kakak berikan kepada kita, kita harus taat. Nah, ada cerita kita, Raja Ahab dan istrinya yang bernama Isabel. Isabel ini tidak menyembah Tuhan, tapi dia menyembah patung atau Baal. Lalu Elisa menyuruh Nabi untuk mengurapi Yehu menjadi Raja Israel. Dan waktu itu sudah diurapi, atau Nabi Yehu ini sudah diurapi untuk menjadi Raja Israel. Raja ini taat dan setia kepada Tuhan, dan ia menuruti perintah Tuhan, lalu dia melaksanakan firman Tuhan. Tidak suka kalau orang menyembah patung, dan inilah perintah Raja Yehu untuk membunuh keluarga Raja Ahab. Nah, waktu itu Raja Yehu membunuh
anak raja yaitu Yoram. Dia menembak atau dia panah, akhirnya mati. Sekarang giliran Izebel. Waktu Izebel melihat Raja Yehu, wah dia marah-marah karena Yehu datang ke istananya. Lalu Raja Yehu memerintahkan pegawai-pegawainya untuk membuang Izebel turun sampai ke tanah, dan Izebel mati pada saat itu. Apa yang Raja Ahab dan Izebel perbuat sampai semua keluarganya dihukum? Pasti ada penyebabnya. Karena raja ini mengingini kebun anggur Nabot, dan raja dan Izebel ini istrinya mengambil kebun anggur Nabot, padahal kebun itu milik seorang yang bernama Nabot atau bapak Nabot. Dan itu warisan dari keluarganya. Dan itu hukuman dari Tuhan kalau kita mengambil barang orang yang bukan hak kita. Dan Raja Yehu ini diperintahkan, dan perintah Tuhan itu dia laksanakan. Semua keluarga Raja Ahab mati, dihukum oleh Tuhan. Dan saat ini sekalipun Raja Yehu menjalankan tugasnya, bahkan taat dan setia kepada Tuhan, tetapi dia juga dihukum. Kenapa dia dihukum? Karena dia mendua hati. Dia beribadah kepada Tuhan, tetapi dia juga menyembah Baal atau patung. Tidak ada kompromi. Dosa tetap dihukum. Akhirnya Raja Yehu dihukum karena dia melanggar perintah Tuhan. Dia menyembah Baal atau patung. Dan kita selaku anak-anak, ibu guru, orang tua, kita harus tetap datang kepada Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Karena kita adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa kita saat ini tetap setia, dan kita tetap taat, dan kita tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan, dan kita selalu datang hanya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kita mau menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Tidak seperti Raja Ahab yang mengambil barang orang. Dia mengambil kebun anggur Nabot. Akhirnya semua keluarganya dihukum oleh Tuhan. Ini firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja pasal 9 sampai pasal yang ke-10. Tetapi ibu guru akan baca 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Ibu guru akan bacakan. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel.
Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Anak-anak semua, kita sudah membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur karena Tuhan sudah menjaga dan melindungi kita. Karena itu, dengarlah nats persembahan yang terambil dalam Mazmur pasal 86 ayat yang ke-12 yang berbunyi, "Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya." Kita sama-sama menyanyi pujian bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akhiri doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus mengasihi kami, dan saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur dan berterima kasih karena kami diajar firman-Mu untuk tetap taat dan setia, dan kami harus dengar-dengaran kepada mama papa di rumah, terlebih kami taat dan setia kepada Tuhan. Kami tetap memuji dan membesarkan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami diajar oleh firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya kami anak-anak yang Engkau sudah tebus, kami akan tetap setia dan taat kepadamu. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, walaupun saat ini kami masih beribadah dari rumah, kami masih belajar dari rumah, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan tetap mengasihi kami, memberkati kami. Kiranya Tuhan, Engkau akan tetap memelihara hidup kami, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lalai Tuhan ingatkan. Dan kiranya kami terus datang kepadamu, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kami berdoa kepadamu Tuhan, memberkati papa mama, kakek nenek yang tetap setia mendampingi kami. Kiranya Engkau tetap memelihara juga ketika mereka keluar mencari nafkah, dan Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka.
Tuhan Yesus, berkatilah juga Bapak Ibu guru yang mengajar baik dari sekolah maupun di gereja. Tuhan Yesus sayang dan berkati kami semuanya. Berkatilah juga Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, kiranya juga Tuhan mengasihi, memberkati keluarga mereka semuanya. Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga pemerintah kami, kiranya Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi yang setia, memberkati bahkan mengarahkan masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Kiranya kami masyarakat tetap taat dan setia. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa kepadamu, kiranya pandemi ini Tuhan boleh berlalu dari kami, sehingga kami tetap sehat dan kuat. Jaga dan pelihara kami dan lindungi kami. Tuhan Yesus, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Ini semua doa kami, sempurnakanlah, ampunkanlah segala dosa kami. Sambut kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak semua, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Karena itu, Ibu Guru mengajak kita semua untuk bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua yang berbunyi, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kita sama-sama menyanyi lagu Tersembunyi Ujung Jalan. Marilah anak-anak sekalian, arahkanlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya yang kudus. Amin. Anak-anak semua, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.